Kalau Iran ngembangin uranium, dunia langsung ngamuk. Tapi yang duduk tenang di atas ribuan bom nuklir, nggak pernah disentuh. Kenapa? Karena di dunia ini, suara lo didengar kalau lo bisa bikin orang takut. Kalau lo masih percaya dunia itu adil, tonton ini sampai akhir. Karena ini bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang menguatkan suaranya lewat ketakutan. Iran baru naikin uranium jadi 60%. Belum jadi senjata, belum punya hulu ledak. Tapi reaksi dunia, panik, sidang darurat, kecaman, dan langsung ancaman. Yang punya 5.000 bom nuklir nggak pernah ditegur. Tapi yang baru belajar bikin, langsung serang. Karena di mata dunia, yang berbahaya bukan siapa yang punya senjata, tapi siapa yang nggak bisa dikontrol. Amerika kirim bomber siluman B-2 Spirit. Lab-lab nuklir Iran dibombardir tengah malam. Alasannya buat ngelindungin dunia. Tapi kenyataannya, program nuklir Iran nggak hancur, cuma ditunda. Dan dijadikan pesan, kalau lo bandel, kita bisa ngilangin lo kapan aja. Ini bukan soal nuklir, ini soal siapa yang boleh punya power, dan siapa yang harus diam. Amerika punya ribuan hulu ledak, Rusia juga. Sedangkan Israel nggak pernah ngaku, tapi semua orang tahu. Kenapa dunia cuma pelangap-pelongo aja? Nggak ada yang dikecam, nggak ada yang dibom seperti Iran. Coba negara lain yang ngembangin senjata, langsung dicap musuh dunia. Internasional mulai ngomel-ngomel, media rame, sanksi dan ancaman langsung turun. Dunia ini bukan soal siapa yang paling bahaya, tapi soal siapa yang pegang mikrofon. Negara yang punya nuklir bisa bikin orang dengar, duduk di meja PBB, dan bisa ngatur arah dunia. Yang nggak punya, cuman penonton. Disuruh ikut aja, disuruh setuju tanpa banyak tanya. Punya nuklir artinya lo didengerin. Sedangkan yang nggak punya, negara lo cuman dianggap NPC. Ironis? Enggak, itu aturan mainnya. Lucunya, bom nuklir itu bukan buat diledakin, tapi buat ditunjuk-tunjuk. Buat bikin lawan mikir 2 kali. Kayak orang bawa pisau gede, tapi nggak pernah nebas. Cuman nunjukin, biar nggak ada yang nyerang duluan. Inilah yang disebut deterrence. Lo nggak harus mukul, lo cukup bikin orang takut dipukul. Jadi jangan heran, kalau negara kayak Iran mati-matian pengen punya. Karena kalau lo punya nuklir, lo nggak bisa disetir apalagi dibentak. Yang ada, lo malah diajak ngobrol. Kalau lo nggak punya, lo bisa dibungkam, diperas, diikat, dan setir arah pemerintahan lo. Dan itu, nggak ada yang bela. Ini bukan dunia yang adil, ini dunia yang taat pada rasa takut. Kalau lo masih percaya dunia dibangun dari kebenaran, lo belum lihat sisi gelapnya, dan Noctura ada di sisi itu. Sisi yang nggak diisi mikrofon, tapi diisi bisikan pelan negara-negara kecil yang cuma bisa nonton. Karena begini rumusnya, kalau lo bisa bikin dunia takut, lo bisa dapat panggung. Tapi kalau lo nggak bisa ngancam siapa-siapa, lo cuma jadi dekorasi di forum internasional. Itulah kenapa Iran pengen punya nuklir. Bukan buat perang, tapi biar nggak terus jadi bulan-bulanan. Karena selama ini, yang pengatur dunia adalah mereka yang bisa nyalain tombol merah, bukan mereka yang teriak paling keras. Amerika ngasih contoh itu dari awal. Dia ledakin 2 kota Jepang dengan bom atom. Dan sampai hari ini, nggak pernah dihukum sejarah. Bahkan dianggap pahlawan. Pahlawan yang bikin hancur 2 kota sipil. Lalu duduk di podium kemanusiaan. Karena sekali lo menang dan bawa bom, lo bisa atur narasi sesuka lo. Dan lo tahu apa yang lebih gila? Jepang, korban dari 2 ledakan nuklir itu, sekarang malah jadi sekutu Amerika paling patuh. Ngasih pangkalan, ngasih duit, ngasih dukungan. Nggak ada dendam, dan nggak ada protes. Karena Jepang belajar satu hal, di dunia yang dikontrol ketakutan, lebih aman jadi pengikut. Dan itu alasan kenapa negara-negara kecil banyak yang diem pelang-pelongo. Mereka lihat nasib yang nggak punya daya gertak. Lihat Irak, lihat Libya. Begitu lo buka pintu untuk inspeksi, buat kompromi, ujung-ujungnya lo ditumbangin. Jadi jangan heran kalau Iran lebih milih tutup pintu rapat-rapat. Karena yang terbuka, biasanya yang lebih gampang dijarah. Sekarang kita lihat Indonesia. Sampai sekarang masih sibuk sok netral. Padahal dunia nggak butuh netral. Dunia cuma peduli, lo di pihak mana dan lo bawa apa. Sayangnya, kita nggak bawa senjata, nggak bawa pengaruh, dan nggak punya posisi tawar. Jadi kita cuma bisa pelangap-longo di tengah forum, nunggu giliran tepuk tangan yang nggak bakal datang. Kita bangga bilang bebas aktif, tapi realitanya cuma belum dipaksa milih aja. Dan kalau saat itu tiba, siap nggak kita punya suara? Atau kita bakal jadi kayak banyak negara lain yang cuman ikut barisan biar nggak disingkirin.
Negara-negara kuat udah lama tahu, yang penting bukan punya nuklir, tapi bikin orang percaya lo bakal tekan tombol merahnya. Contoh sederhananya Korea Utara. Itu yang bikin Amerika ditakuti, itu yang bikin Rusia disegani, itu yang bikin Korea Utara diladeni, meskipun ekonominya ambruk. Karena di dunia ini, nggak ada yang berani nyentuh orang yang kelihatan gila, apalagi kalau dia bawa bom. Makanya, selama bom masih jadi alat komunikasi, perdamaian cuma ilusi. Diplomasi cuma jeda di antara dua ancaman. Dan negara-negara kayak kita cuma bisa nonton sambil berharap dunia berubah. Tapi kenyataannya, dunia nggak akan berubah. Yang berubah cuma siapa yang pegang tombol dan siapa yang duduk di bawahnya. Dan kalau lo nggak punya tombol itu, lo cuma bisa nerima apapun yang diputusin orang lain. Tentang lo, tentang nasib lo, tentang sejarah lo. Itulah kenapa narasi ini nggak bakal lo temuin di media besar. Karena narasi kayak gini, nggak cocok buat dunia yang dikendalikan ketakutan. Tapi, lo udah nemuin tempatnya. Noctura bukan kasih lo harapan, tapi ngasih lo cermin. Supaya lo lihat, yang dikira dunia adil. Ternyata cuman panggung buat yang bisa ngancam. Dan yang nggak punya kekuatan, tinggal nunggu giliran buat dilabeli masalah. Selamat datang di dunia yang sesungguhnya. Yang nggak dicetak tebal di berita, tapi ditulis dalam bayangan. Dan tugas lo sekarang cuma satu. Pilih, mau tetap jadi penonton atau mulai buka mata.